Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang JET Speakers. Di sini kembali lagi di JET Podcast 2025 by EOSC 2025. Di sini kenalin aku Aditya Lukman Ansari dengan NIM 114230118 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023 as a Board of EOSC 2024-2025. Di sini aku mau ngebawa ini salah satu podcast bersama dengan ibu dosen yang cantik ini yang akan membawakan sebuah tema terkait dengan apa ya itu? Tema apa ya? Penasaran nggak sih? Mending kita tanya aja langsung kepada Miss-nya dulu. Kepada Miss, boleh perkenalan dulu nggak sih sebelum kita masuk ke inti dari podcast ini? Oke, terima kasih Adit atas pembukaannya yang sangat ceria sekali pada siang hari ini, panas dan bulan Ramadan ya, Adit. Perkenalkan saya Ayu Utami dari Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai carbon capture storage ya. Ini adalah teknologi yang sangat terkini ya, yang mungkin masih banyak dibicarakan juga gitu. Nah, mungkin ini banyak hal menarik yang mungkin kita bicarakan pada hari ini, Dit. Iya begitu. Jadi for your information aja guys, jadi Miss Amini adalah salah satu orang yang sangat expert banget di bidang di sisi CCUS dan CCS ini. Karena itulah dia jadi bintang tamu kita pada GET Podcast 2025 ini. Kayak gitu. Jadi sebelum melangkah lebih jauh nih, kita kan harus tahu dulu nih apa sih kayak CCUS, karena kan kita sebagai anak teknik lingkungan kan harusnya tahu ya, khususnya kita orang yang memiliki konsentrasi di bidang kayak migas, tambang ataupun limbah itu apa definisi dari CCS di CCUS itu apa sih Miss? Kayak boleh dijelasin dulu nggak secara garis Oke, besar? oke Adit. Tapi mau disclaimer dulu ya, bukan expert juga sih, Oke. cuma pernah terlibat dalam penelitian mengenai carbon capture and storage ini gitu. Jadi mungkin pengenalan terlebih dahulu kalau carbon capture storage ini sebenarnya adalah teknologi yang diangkat itu sebenarnya dari eh, para ahli-ahli lingkungan yang menganggap bahwa karbon dioksida itu butuh untuk dikelola lebih lanjut gitu. Nah, gimana salah satu caranya adalah dengan carbon capture storage. Jadi gimana si karbon dioksida itu akan ditangkap dan kemudian nanti akan diinjeksikan ke geological storage site gitu. Jadi di situ akan diinjeksikan CO2 ke sumur-sumur minyak yang biasanya sudah tidak digunakan lagi. Itu contoh-contohnya. Jadi salah satunya adalah itu tadi diinjeksikan ke sumur minyak yang sudah tidak digunakan lagi. Mungkin itu pengantarnya ya, pengenalannya. Jadi sebenarnya di carbon capture storage ini bukan hanya ada injeksi saja, tapi juga ada yang namanya capture. Nah, dalam carbon capture storage ini sebenarnya itu kita membutuhkan ahli dari multidisiplin ilmu ya, bukan hanya teknik lingkungan gitu. Kita dari teknik lingkungan mungkin bisa melihat seberapa besar emisi yang bisa dikurangi dari teknologi ini, tapi kita juga perlu ada beberapa ahli lagi yang untuk melihat kira-kira gimana, apakah aman untuk diinjeksikan ke dalam storage site secara geologinya, ataukah nanti bagaimana cara mengcapture karbon dioksidanya. Nah, itu kita perlu ahli-ahli yang lain. Mungkin gitu, Dit. Oke, jadi kayak menarik banget ya. Jadi kayak gimana sih kayak proses karbon dioksida itu diinjeksikan ke bumi itu kan salah satu hal yang menarik ya untuk kita pelajari lebih lanjut karena bagaimana tahap eksplorasi itu perlu banget untuk kita tahu dan kita paham kayak gitu. Betul. Isabel sendiri udah pernah melakukan riset lebih jauh belum terkait dengan CCS dan CCUS ini? Sebenarnya kalau riset itu yang saya lakukan malah terkait tentang sosialnya gitu. Nah, kalau yang saya ikuti selama ini, jadi saya memang beberapa kali mengikuti perkembangan bagaimana CCUS ini berkembang di Indonesia gitu kan. Nah, mungkin sebelum lanjut ke situ, saya mau menyampaikan dulu bahwa nanti di dalam CCUS itu ada 3 tahapan gitu, 3 tahapan penting dalam mengcapture dan men-storage. Jadi yang pertama adalah kita mengcapture dulu, kita menangkap karbon dioksidanya dulu. Nah, karbon dioksida itu nanti didapatkan dari sumber-sumber emisi yang dianggap bahwa sumbernya itu emisi CO2-nya itu besar. Itu yang pertama. Nah, bagaimana cara mengcapture-nya? Nah, itu nanti mengcapture-nya ada beberapa metode sebenarnya. Salah satunya ada dengan biological, ada dengan membran, ada dengan uh, juga bisa dengan pemanasan gitu ya. Dan itu biasanya yang mengembangkan teknologi capture CO2-nya itu adalah orang-orang teknik kimia sebenarnya. Tapi begitu cara mengcapture-nya. Bisa dengan alga juga, beberapa penelitian juga pernah
mengembangkan teknologi menangkap CO2 dengan alga gitu, dan itu penting sekali gitu. Dan kemudian nanti setelah itu baru si karbon dioksida itu dalam bentuk supercritical fluida itu nanti akan ditransportasikan sebelum nanti akan di storage atau diinjeksikan ke sumur-sumur yang sudah tidak terpakai lagi gitu. Nah, di sini memang banyak pro kontranya gitu, Dit. Makanya tadi perlu juga penelitian-penelitian selain teknikal juga sosial gitu. Nah, sosialnya gimana? Selain sosial juga regulasinya seperti apa? Nah, selama ini yang pernah saya ikuti itu adalah bagaimana sosial penerimaan dari masyarakat sekitar yang nanti eh, si teknologi carbon capture storage ini akan diterapkan di situ gitu. Oh, berarti CCS dan CCUS ini tidak selalu membawa impact positif. Maksudnya tidak membawa perspektif positif ya kepada masyarakatnya, Miss. Ya tentunya, Dit, karena mereka nggak tahu gimana sih cara menginjeksikan karbon dioksida. Mereka mikirnya kalau kita menginjeksikan karbon dioksida pasti akan banyak dampak negatifnya gitu. Dan di dalam kegiatan CCS ini kan itu juga kita ada transportasi, kemudian ada ya itu injeksi itu yang masyarakat itu kurang paham mengenai hal tersebut. Untuk itu, makanya kita perlu mengadakan sosialisasi bahwa sebenarnya untuk menginjeksikan karbon dioksida ke bawah permukaan di site geologi, reservoir geologi secara geologi itu aman-aman aja sebenarnya, karena kita tuh bukan yang ngebor lagi, tapi kita tuh pakainya adalah sumur-sumur yang sudah tidak terpakai lagi gitu, Dit. Dan ketika kita mentransportasikan pun CO2-nya itu dalam bentuk supercritical fluida. Supercritical fluida tuh antara fase cair dan fase gas gitu. Dan itu tuh aman-aman aja. Dan kan kalau kita lihat juga bahwa komposisi atmosfer kita kan CO2 juga banyak ya, dan itu pun tidak akan berbahaya gitu, Dit. Gitu sih. Oh, gitu. Terus kalau misal untuk dari statement ada pernah baca satu statement terkait dengan CCS dan CCUS itu dia tuh high cost. Apakah Hmm, Miss setuju atau enggak Dok? Terkait dengan proses kan juga panjang tuh, ada proses betul, injeksi betul, juga, betul. ada proses-proses transportasinya juga. Maksudnya kayak Iya. proses pemasukannya itu Heeh, kira-kira high cost itu apakah Miss setuju atau tidak, dan apakah high heeh. cost itu menjadi sebuah perspektif negatif dari masyarakat itu tadi? Kalau menurut saya itu sangat setuju sih. Itu adalah ya sebenarnya di dalam dunia migas pun itu ada pro dan Kontra. Oh cons-nya. ya. Apalagi salah satu manfaatnya, pro-nya adalah itu bisa untuk enhance oil recovery katanya. Apa itu, Miss? Jadi eh, si CO2 ini yang masuk ke dalam reservoir itu dia bisa mengangkat si minyak yang tadinya itu susah terangkat Iya. dengan tekanan biasa. Oke. Dengan adanya diinjeksikannya karbon dioksida itu pro-nya orang-orang perminyakan juga bilang bahwa itu nanti bisa terangkat gitu. Nah, sehingga itu kan enhance oil recovery. Jadi oil recovery, jadi kita bisa mengangkat minyak yang tadinya tidak bisa diangkat. Jadi produksi minyaknya bisa bertambah gitu Iya. istilahnya. Nah, itu pro-nya, tapi ada kontra-kontra yang menganggap bahwa salah satunya itu bisa merusak struktur geologi salah satunya. Tapi kalau berdasarkan yang saya baca pun itu tuh hal tersebut kalau sepemahaman saya hal tersebut kemungkinan itu sangat kecil kalau menurut saya. Tapi kalau high cost-nya itu jelas high cost. Karena di sini kita harus tahu, kita harus mengkaji terlebih dahulu kira-kira gimana kondisi fasilitasnya, gimana kondisi geologinya, apakah benar formasi tersebut bisa untuk diinjeksikan karbon dioksida gitu ya. Terus kemudian fasilitas-fasilitas yang contohnya reservoirnya, apakah sementingnya masih aman gitu. Maksudnya sumur migasnya itu apakah nanti pipa-pipanya masih aman, fasilitas-fasilitas permukaannya itu masih aman, pipa-pipanya tidak berkarat dan lain sebagainya untuk distribusinya mau menggunakan apa. Nah, itu yang termasuk high cost gitu, Dit. Dan kita juga nggak tahu apakah eh, si bekas sumur migas ini itu tuh kapasitasnya bisa atau enggak. Itu yang untuk storage-nya. Belum Iya. lagi yang capture-nya. Untuk mengcapture itu kita butuh ada pemanasan, oksigen, di mana energinya yang dibutuhkan juga tinggi gitu. Iya, betul. Nah, itu high cost menurut saya. Oh.
Oh iya juga sih ya. Jadi kayak proses-prosesnya pun kayak panjang juga Iya, kan. betul, Dit. Jadi prosesnya itu tidak semena-mena kita hanya menginjeksikan karbon saja, tapi Yes. adalah proses-proses lain yang membutuhkan high cost itu tadi. Iya. Oke, kayak gitu. Berarti kira-kira kalau misal dari seperti itu, dari proses-proses penginjeksiannya, dari proses pemasukan dan proses pengangkatan dari si minyaknya tadi, resiko lingkungannya itu apa sih, Miss? Eh, kayak dari proses dari awal hingga dari akhirnya proses CCS di CCUS itu, kira-kira resiko lingkungannya itu apakah dia 100% berdampak positif atau adakah dampak negatif? Mungkin kita mulai dari manfaatnya dulu ya, Iya. dampak positifnya ya. Kalau dampak positifnya jelas, yang pertama adalah untuk mereduksi karbon dioksida. Hmm. Tapi kontranya adalah untuk mereduksi karbon dioksida dengan carbon capture storage yang high cost, yang kita harus menangkap dulu dengan teknologi yang cukup tinggi, misalkan membran itu dikenal mahal, salah satu caranya dengan membran gitu. Terus kemudian dengan misalkan dengan combustion atau pembakaran gitu ya, yang itu juga kita membutuhkan energi yang lebih tinggi. Kok kayaknya kurang worth it ya, mungkin ada hal-hal lain yang bisa digunakan selain itu. Tapi itu adalah salah satu pro-nya, tadi kontranya adalah seperti itu dari cost. Kemudian yang manfaat kedua adalah dari tadi enhance oil recovery itu ya, bahwa nanti produksi minyak bisa meningkat gitu. Akan tetapi di sini juga orang-orang perminyakan, saya sempat dapat insight juga ya, bahwa ada yang kontra juga. Kalau misalkan nanti ada karbon dioksida yang masuk diinjeksikan, belum tentu karbon dioksidanya itu bisa menangkap si minyaknya gitu. Oh iya. Gitu, belum tentu dia bisa akan mengikat si minyak, dan bahkan mungkin dia malah akan mengisi Ruang ruang-ruang kos. yang ada di reservoir itu gitu. Jadinya malah eh, mungkin akan terjadi hal yang kita tidak Di tahu di luar situ, kendali di kita. luar kendali Iya. kita. Itu dia. Memang tujuannya kalau untuk manfaatnya kan ada program net zero emission ya kalau dari global climate change itu ya. Tapi di sini memang kontra-kontranya juga banyak bermunculan gitu. Salah satunya tadi yang cost, dan yang kedua adalah tadi ketika kita menginjeksikan karbon dioksida ke reservoir, nah itu tuh belum tentu kita mendapatkan hasil yang sama juga Ya. selain itu. Gitu sih. Oke, oke, tadi juga Miss Ami juga menyinggung nih terkait dengan net zero emission. Iya. Nah, seperti yang kita tahu juga, kan kita itu tahu bahwa ada target di Indonesia Emas di tahun 2045, di mana salah satunya itu adalah mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca. Mm-mm. Berarti dari Mm-mm. proses tadi yang Miss Ami katakan terkait dengan dampak positif dari proses CCS ini adalah mengurangi dari emisi CO2 ataupun gas-gas karbon yang ada di atmosfer ini. Apakah Betul. CCS dan CCUS itu dapat berperan dalam mencapai ke target di tahun 2045 itu, Mas? Kira-kira. Nah, itu menarik ya, karena memang kenapa sih di Indonesia ada CCS itu? Nah, jawabannya adalah ya untuk mencapai target itu. Makanya kita tuh bekerja sama dengan negara-negara donor juga ya, donor karbon itu ya, untuk melaksanakan si penelitian mengenai carbon capture storage ini, gitu. Jadi kalau dari data yang saya dapatkan sih dari CCS ini tuh berperan sangat penting juga gitu dalam mereduksi karbon dioksida, terutama misalkan dari industri-industri yang menggunakan fossil fuel, entah itu dari yang minyak Batu ataupun dari yang batu batu bara. bara. Heeh, Iya. benar Oh, gitu. gitu. Oke, oke. Berarti untuk terkait dengan CCS dan CCUS ini mampu untuk dengan adanya CCS dan CCUS ini kita mampu mencapai ke target emisi gas di tahun 2045, yaitu pengurangan dari emisi gas rumah kaca. Betul ya, Miss ya? Iya, itu targetnya sih seperti itu. Semoga bisa tercapai sih, dengan adanya teknologi yang dicanangkan oleh pemerintah ini ya. Oke, berarti semoga pemerintah tetap aware ya terkait dengan ini, karena setahu saya itu menurut Miss itu apakah sudah banyak perusahaan yang menerapkan di CCS dan CCUS ini? Setahu saya ada beberapa perusahaan yang komit ya dengan CCS ini, Pertamina Ya, untuk yang migas, kemudian PLN itu juga mereka komit juga dengan hal ini gitu. Dan beberapa PLTU juga mulai menerapkan atau mengkaji mengenai teknologi ini, Jadi kalau untuk yang industri migas sendiri, mereka tuh juga mengejar mengenai IOR-nya, dan itu tuh
lagi sedang digalakkan gitu, walaupun banyak kontranya gitu. Nah, terus kemudian pada saat saya penelitian itu udah lama sih sebenarnya, sudah 10 tahun yang lalu kayaknya, itu tahun 2015 aja, itu sudah diterapkan di salah satu PLTU gitu, Dit. Nah, itu yang pertama memang untuk teknologinya yang mereka terapkan terlebih dahulu adalah bagaimana mereka menangkapnya. Nah, itu sudah mulai mereka terapkan dan mereka sudah mencari di mana mereka akan menginjeksikan si karbon dioksida itu. Jadi sudah ada beberapa project mengenai CCS sebenarnya, Dit. Tapi memang, ada beberapa hal sih yang menjadi tantangan ya, atau Iya, hambatannya ya. Salah satunya kan adalah ketika kita menginjeksikan hal atau senyawa luar ya, iya nggak iya, sih? iya, Ke dalam bumi gitu kan, itu kan kalau di lingkungan kan ketika kita menambahkan zat lain, iya, itu kan namanya bisa jadi pencemaran kan, ya iya, nggak sih? Nah, itu, perlu regulasi gitu. iya. Nah, regulasi itu yang pada saat itu 10 tahun yang lalu itu belum ada regulasinya mengenai penginjeksian karbon dioksida. Yang baru ada itu penginjeksian air terproduksi atau air yang dihasilkan pada saat Proses produksi migas, migas. Nah, ya. itu sudah ada itu aturan-aturannya. Nah, sementara untuk yang carbon capture ini belum ada pada saat itu. Nah, pada saat itu masih dikaji juga. Kalau tidak salah sih seharusnya sekarang sudah ada gitu mengenai regulasi-regulasi yang digunakan untuk menjadi dasar penelitian-penelitian atau penerapan dari carbon capture storage ini gitu. Oh gitu. Oke, bener Tuh. sih terkait dengan proses pemasukan dari zat-zat yang kimia itu pun itu bisa jadi zat pencemar kalau misalnya itu nggak tepat proses penggunaannya juga. Bukannya Yes. jadi malah membaikan bumi ibaratnya seperti itu, tapi dia malah bisa memperburuk bumi juga nggak sih, Miss? Iya benar, Dit. Dan memang ada beberapa isunya bahwa karbon dioksida yang nanti akan dimasukkan atau diinjeksikan ke reservoir itu bisa meledak gitu. Kalau misalkan nanti dia maksudnya ketika nanti dia bereaksi dengan zat-zat kimia Iya. tertentu kan. Tapi misalkan nanti atau dampak yang lainnya, misalkan karbon dioksida itu diinjeksikan ke bawah permukaan itu, kalau misalkan dia kena air, dia menjadi karbonat gitu. Jadi makin complicated ya. Iya, kalau ada reaksi-reaksi yang ada di dalam eh, bawah permukaan itu yang kita nggak tahu gimana Iya. sih nanti terjadi apa. Nah, itu yang memang perlu kajian yang cukup lama itu, Dit. Efek Gitu. dominonya juga cukup tinggi. Betul sekali. Bisa jadi nanti akan mempengaruhi air tanah gitu kan. Iya. Ketika nanti kita menginjeksikan itu gitu. Nanti padahal sumber air di Indonesia kebanyakan air tanah gitu. Betul. Sumber air Iya. minumnya. Kalau nanti air tanahnya tercemar Tercemar. gitu kan kita Iya. jadi gimana gitu. Gitu sih. Itu salah satunya juga yang mungkin yang bisa menjadi apa ya, pertimbangan juga gitu. Betul, betul. Oke, berarti terus terkait dengan city speaker mungkin kepo ya sama terkait dengan bisa di Ami bilang kan tadi terkait dengan pernah melakukan project nih. Kira-kira boleh nggak diceritain bagaimana sih perjalanan projectnya itu dan transformasi dari penangkapannya itu seperti apa? Penangkapan si karbonnya itu tadi Miss sempat cerita juga kan. Kayaknya seru Oke, banget tuh. oke. Gimana tuh Miss? Sip. Boleh? Mungkin cerita Iya, singkat ya. Jadi sebenarnya itu penelitiannya kayak 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu kita diajak kolaborasi, kerjasama. Jadi yang aktif melakukan penelitian ini adalah dari sebenarnya ITB gitu ya. Di sini kita diajak kolaborasi dari segi sosial dan lingkungannya gitu. Nah, pada saat itu penelitian ini dilaksanakan di Cepu, di Gundih. Jadi di plannya Gundih, Pertamina yang ada di Gundih gitu. Di situ yang kita tangkap adalah karbon dioksidanya sebenarnya dari sana rencananya. Nah, terus kemudian saya juga sempat datang juga ke plannya Gundih itu, di mana di situ tuh apa namanya ada proses pemisahan antara gas dan juga minyaknya gitu. Nah, terus kemudian di situ, tapi untuk capture-nya sendiri itu belum pada saat saya ini ya, pada saat saya pro- mengikuti project project tersebut ya, ya. itu juga masih dilihat kira-kira nanti capture-nya mau di sebelah mana sih,
gitu. Itu juga masih diteliti kira-kira capture-nya mau seperti apa, karena pada saat kita memisahkan antara gas dan minyak, nah itu kan juga ada proses-proses Tekim yang salah satunya dengan menggunakan mikroorganisme sulfat gitu. Nah, di situ nanti bisa itu untuk menghilangkan H2S dan lain-lain gitu ya, sulfur dan lain-lain. Untuk memisahkan sweet gas dengan sour gas. Nah, itulah yang apa namanya mengenai pemisahan gas tersebut. Nah, terus kemudian tapi kalau dari hanya pemisahan itu, karbon dioksida yang dihasilkan tuh tidak begitu banyak, Dit. Yang akan menghasilkan gas karbon dioksida itu adalah flaringnya atau Hmm. ventingnya. Venting itu adalah pelepasan gas eh, di unit-unit produksi migas itu yang dia tanpa pembakaran. Sementara flaring itu adalah suar bakar. Oh, flaring. Iya, flaring, flare gas. Ya, Nah, tujuannya adalah untuk melepas gas-gas yang tidak digunakan. melepas ke atmosfer. Iya, melepas ke atmosfer. Tapi Oh, ada yang dibakar dulu karena kalau tidak dibakar nanti dia ketika digas takutnya iya. tiba-tiba meledak gitu. Oh, iya. Itu. Nah, makanya ada yang flare, ada yang venting. Nah, itu pun itu mungkin yang akan ditangkap ya dari pada saat proyek tersebut gitu. Nah, kemudian ketika kita melihat ke sana, kita melihat plan-nya seperti apa, kemudian kita juga menyusuri kira-kira nanti transportasinya ketika karbon dioksida itu ditangkap dari plan produksi itu ke reservoir yang sudah tidak digunakan. Jadi ada reservoir lama, katanya sih ceritanya sudah dari zaman Belanda gitu, Dit. Oh, udah tua. Iya, udah tua banget gitu. Dan saya pun dengan tim itu juga sempat melihat kira-kira yang mana sih kira-kira ininya apa sumur bekasnya gitu kan, Iya. sumur tuanya yang akan digunakan. Pas kita lihat memang fasilitasnya sudah sangat tua gitu, Dit. Dan memang harusnya dilihat apakah perlu perbaruan atau tidak, apakah banyak korosi, scale dan lain-lain yang akan mempengaruhi proses distribusi si eh, karbon dioksidanya atau tidak. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian setelah kita melihat bagaimana perjalanannya, Iya. si karbon dioksida itu akan didistribusikan, kemudian bagaimana karbon dioksida itu akan diinjeksikan, kemudian dan kita mendengarkan juga dari berbagai ahli multidisiplin bagaimana karbon dioksida akan ditangkap dan lain-lain. Nah, kita dari tim UPN ini juga bertanggung jawab terhadap sosialnya gitu, Dit. Nah, di sini saya juga membantu pada saat kita sosialisasi ke masyarakat. Jadi kita mengadakan forum group discussion di sana dan kita mensosialisasikan mengenai teknologi ini. Dan kalau saya lihat sih tanggapannya ya kalau dari masyarakat sendiri itu positif. Cuma memang mungkin dari beberapa LSM yang mungkin itu sedikit menolak ya karena mereka mungkin belum terlalu paham gimana nanti kerjanya si carbon capture Capture ini. storage Oh. ini gitu, Dit. Oh, gitu. Berarti dulu untuk proses dari Miss bisa mendapatkan sebuah proses penangkapan Hmm? itu berarti butuh waktu yang cukup lama. Iya, betul. Kita butuh waktu yang cukup lama. Apa sih kira-kira teknologi yang paling efektif atau teknologi yang paling sustain ya? Kan ini kan Iya, tujuannya carbon capture storage kan juga untuk sustainability kan gitu ya. betul. Itu kira-kira teknologinya apa aja sih yang bisa digunakan gitu. Dan itu saya juga mengikuti beberapa kali simposiumnya gitu ya, Dit. Dan itu banyak sekali apa namanya inovasi-inovasi yang para ahli itu sampaikan gitu. Dan pada saat itu belum ada teknologinya yang akan digunakan untuk capture itu. Jadi makanya kita sharing ilmu pada saat itu. Ada yang dari IPB gitu ya, yang mereka menjelaskan bahwa oh nih alga juga bisa untuk capture CO2 gitu kan. Tapi memang tanaman kan memang fungsinya itu ya Iya, gitu kan. Terus kemudian ada juga yang dari Tekim, oh iya nih dengan kalau teorinya sih pakai combustion atau pakai pakai apa namanya pembakaran ya. Pembakarannya itu pun macam-macam gitu. Tapi ada juga dari Jepang, mereka juga banyak melakukan penelitian mengenai carbon capture storage ini, terutama yang bagian capture itu. Oh ini ada nih teknologi membran dengan material ini, itu tuh juga bisa menangkap karbon dioksida gitu. Jadi
teknologinya adalah ketika nanti gas itu lewat, si karbon dioksida itu ditangkap oleh si membran itu. Jadi memang membran ini punya material Oh, khusus yang bisa menangkap. menangkap si karbon dioksidanya gitu, Dit. Dan memang itu perlu beberapa kajian ya, Ya, beberapa kajian yang panjang untuk yang pertama ada capture aja butuh kajian yang panjang gitu, Dit. iya. Jadinya mungkin 10 tahun ini pun eh, carbon capture storage di Indonesia mungkin kalau misalkan sudah ada yang terimplementasi baru satu dua gitu gitu sih, Oh, baru sedikit ya, Mister kan? baru sedikit Dit. Jadi sebenarnya kalau dari projectnya itu Iya. tuh pada saat itu sekitar ada 2 atau 3 project yang sedang berjalan, bahkan ada satu project yang gagal gitu Oh Dit. iya. Iya, di situ gagalnya kalau tidak salah tuh karena memang apa ya, apa reservoirnya atau fasilitasnya yang Rusak, menjadi yang rusak. menjadi hambatannya Oh, gitu. Dan sebenarnya pada saat itu yang apa namanya, hambatan yang paling besar adalah regulasinya itu yang belum ada oh gitu. gitu. Jadi kalau nggak ada regulasi juga susah ya kita mau Benar, melaksanakan si itu tadi si. benar Dit. Kalau kita nggak ada dasar regulasi, itu kan kita nggak ada dasar untuk melaksanakan, mengimplementasikan itu. Iya, Kalau betul. nggak ada dasar regulasi, nanti warga nggak percaya dong sama kita Iya, sebagai tenaga ahli iya. kan, ya nggak sih? Dikiranya nanti ilegal. Iya, Ya nanti gitu sih. dikiranya ngapain sih? Wah, injeksiin karbon dioksida, wah mau ngapain nih? Iya, Ada kepentingan apa nih? Gitu jangan untuk kan? kepentingan pribadi. Iya, gitu, itu dia, Oh gitu. gitu. Berarti dulu untuk projectnya itu dari pribadi atau kelompok yang di mana, Miss? Jadi itu proyeknya itu kan kita kolaborasi dengan ITB. Nah, Iya. ITB itu adalah proyek sebenarnya eh dari pemerintah gitu. Dari pemerintah itu kayaknya ada dana, ada funding dari global yang digunakan untuk penelitian si carbon capture storage ini. Karena carbon capture storage ini adalah salah satu program besar dari pengurangan gas rumah kaca kan Iya. gitu. Jadi di situ dananya itu, fundingnya itu adalah untuk riset riset gitu. Risetnya itu yang melaksanakan adalah dari ITB Oh, oke. gitu. Nah, dari ITB butuh kolaborasi dengan kampus lain. Nah, kampus lainnya Diajak. itu Iya. diajaklah UPN Oh, gitu. Nah, UPN itu eh, eh, menunjuk dari teknik lingkungan dan dari sosial juga gitu. oh gitu. Berarti dari Iya. sebelumnya project itu apakah Miss udah tahu terkait CCS dulu atau apakah setelah mendapatkan project itu baru Miss tahu terkait apa sih CCS? Maksudnya secara lebih dalamnya gitu atau gimana? Nah, menarik sih pertanyaannya, Dit. Iya. Jadi pada saat saya S2 itu saya pernah dapat mata kuliah mengenai environmental impact assessment gitu Oh, oke. ya. Nah, salah Wis, satunya S2-nya di luar nih. nah, salah satunya dosen yang mengampu itu pernah cerita juga tentang si capture storage ini, teknologi yang baru. Saya juga penasaran, menginjeksikan karbon Karbon dioksida dioksida. ke bawah permukaan apa nggak bahaya? Itu Iya. pikiran saya yang pertama, dan saya nggak kebayang itu kayak gimana. Gimana caranya ngambil karbon dioksida habis itu diinjeksikan ke permukaan? Itu awalnya saya nggak tahu, Dit. Saya cuma dengar aja dan itu menurut saya, wah, teknologi makin canggih aja nih Iya. gitu kan. Wah, untuk mengurangi karbon dioksida nih, wah, caranya makin banyak aja. Oh, bisa Iya. diinjeksikan juga, dan itu salah satunya yaitu CCS ini gitu. Itu saya sudah dengar pada saat saya sekolah S2 gitu. Pada saat saya melanjutkan master. Nah, setelah saya lulus, Iya. nah kemudian saya kira itu teknologi itu cuma ada hanya di luar negeri gitu, Dit. Iya. Nah, terus pada saat saya lulus, kemudian saya bergabung di UPN, kemudian saya mendapatkan project tentang penelitian CCS itu gitu. Jadi Oh, ketemulah jodohnya iya, ibaratnya ya. jadi saya ketemulah gimana sih CCS itu Iya. diimplementasikan, gimana sih cara karbon dioksida itu diinjeksikan ke bawah permukaan, aman atau enggak gitu ya. Kalau pronya sih memang banyak yang bilang aman, tapi tetaplah pro kontra itu pasti Iya, ada pasti. gitu.
Gitu sih ceritanya kalau taunya memang dari pada saat saya S2, tapi masih ngawang-ngawang aja itu gimana sih, apa namanya, gambarannya. Saya bahkan sumur migas aja kan dulu nggak tahu kayak gimana gitu ya. bentukannya. Bentukannya kayak apa sih sumur itu, Sumur sumur air. sumur air biasa kah apa gimana gitu ya. Oh, Oh, ternyata tuh ada juga sumur migas yang nggak kepake gitu kan. maksud itu sumber migas itu gimana bentuknya tuh, Miss? Ya sebenarnya sumur bentuknya kayak sumur biasa ya, Iya, ya kan. Cuma mungkin fasilitas permukaannya yang berbeda, di mana, yang nanti akan diangkat itu kan adalah minyak kan, iya. bukan air gitu. Kalau air kan kita pakai timba aja bisa nggak Iya. sih? Kalau minyak kan kita Terus harus ada tekanan i tertentu dan kedalamannya pun yang berbeda. Kedalamannya kan kalau sumur air sekitar 3 meter ya. iya. Iya. Kalau yang sumur bor kan sekitar itu ya nggak sih? Yes. Koreksi aja ya kalau salah. Ya, Gini koreksi ya kali. kalau salah ya. Kalau sumur kalau sumur migas kan itu kedalamannya bisa sampai 3 kilo gitu, 1 sampai 3 kiloan gitu 3 kan. kilo. Oh. Iya, dan untuk menginjeksikan karbon dioksida ini juga sekitar 1 sampai 3 kilo di bawah permukaan gitu, Dit. Jadi memang, kalau yang ditakutkan adalah ketika nanti akan ber In- berinteraksi atau berkenaan dengan si aquifer gitu takutnya, Oke. ketika nanti Iya. diinjeksikan, itu aja sih. Tapi kalau yang lainnya sih kalau misalkan fasilitasnya aman, kan fasilitas sumur itu kan ada kayak pipanya, ada Iya. kayak apa sih, ya semennya itu kayak sumur air biasa lah, ada Iya. semennya dan lain-lain, yang dimana itu mengurangi, potensi atau risiko untuk bocor ya, gitu. Jadi sih harusnya aman, gitu. Itu Tapi dia. tergantung lagi ya Iya, terkait dengan bagaimana proses benar. pengolahannya juga Iya, gitu kan. betul. Dan kualitas si fasilitasnya itu gimana Iya. gitu. Karena berpengaruh banget sih itu ya, Mas. Iya, itu sangat berpengaruh sih, terhadap nanti bagaimana kita akan menginjeksikan itu gitu. Berarti sampai saat ini Miss tetap untuk mengkaji lebih dalam terkait CCUS atau dengan project itu Miss sudah cukup untuk sudah cukup nih aku udah paham maksudnya aku udah puas lah di mana titik kepengen tahuan keingin tahuan terhadap CCUS itu sampai di situ saja atau sampai saat ini memang masih mengkaji lebih dalam. Kalau untuk penelitiannya mungkin saya tidak lanjut ya Iya. terhadap, penelitian CCUS ini karena memang ini rigid banget dan ini terkait dengan emisi gitu. Kalau terkait dengan emisi pun ini kita hanya mengkaji, bagian berapa sih nanti emisi yang bakal dikurangi gitu dan sebenarnya dampaknya terhadap lingkungan mungkin yang bisa kita kita kaji juga. Tapi saya tidak mengkaji lagi masalah ini, cuma saya masih memperhatikan atau Mm-mm. saya masih melihat gimana sih, progres dari sisi US sekarang sampai mana sih proyeknya, apakah masih berlanjut atau tidak, apakah akhirnya diterapkan di Indonesia atau tidak, itu saya masih mengikuti gitu. Jadi karena penasaran aja sih, ini teknologi yang sebenarnya idenya bagus, Iya. walaupun mahal, itu apakah Indonesia bisa gitu. Nah, itu yang masih saya ikuti sampai sekarang, walaupun saya tidak melakukan riset itu Riset lebih lagi. dalam. Oh Betul. gitu. Berarti untuk terkait dengan regulasinya terkait dengan CCUS itu baru-baru diterbitkan di akhir-akhir ini Mas? Atau Eh regulasinya itu sekitar tahun mungkin kayaknya ya itu masih dikaji ya iya. sekitar tahun 2019 2020 tuh kayaknya masih dikaji dan saya belum belum cek lagi sih. Iya. Saya juga agak lupa apakah tahun ini sudah ada regulasi mengenai penginjeksian karbon dioksida atau belum. eh tapi itu pasti akan terus dikaji sih Iya. karena injeksi karbon dioksidanya baru diinjeksikan gitu. Baru dikaji terkait yang IOR itu kalau yang Pertamina kalau setahu Hmm. saya itu sudah ada yang diinjeksikan dan hasilnya memang positifnya itu adalah produksi minyaknya memang meningkat sekian barel gitu Iya. katanya sih gitu. Itu yang, sempat saya ikuti ya, beberapa waktu terakhir ini mengenai teknologi ini gitu, di Indonesia terutama.
gitu. Oke, berarti terkait dengan CCS ini berarti perjalanannya Miss itu kayak cukup panjang ya dari awalnya pengen tahu terkait dengan bisa nggak sih diterapin di Indonesia sampai akhirnya bisa ikut project dan sampai sekarang tetap masih mengikuti perkembangan-perkembangan terkait dengan CCUS itu tadi. Berarti penting banget ya Miss kalau kita untuk kita tahu terkait dengan regulasi ataupun terkait dengan gimana sih impact dari CCUS-nya itu tadi ya. Iya, Dit, penting banget regulasi sih itu paling penting sih walaupun saya terutama ya sebagai akademisi kadang nggak update juga masalah itu. Iya. Yang update tuh biasanya praktisi-praktisi gitu, Dit. Dan dengan mengikuti ini kan kita bisa jadi ngobrol sama praktisi-praktisi yang lain ya, terutama praktisi dari migas gitu. Menurut kalian gimana sih gitu tentang CCUS ini? Apakah benar berdampak positif atau negatif? Itu tuh ya untuk networking kita juga bagus gitu kan. Sama apa sih tadi, impact-nya tuh kita juga perlu tahu dong, karena ini kan inovasi ya, Iya. inovasi terbaru. Kalau kita nggak tahu, nanti kita tuh, eee, ketika sudah diterapkan, kita terima-terima aja gitu. Padahal impact itu ada yang negatif, ada yang positif gitu. Kita nggak boleh hanya terima-terima aja, harus Iya. kritis dong jadi manusia. Jadi kita harus tahu kira-kira apa impact negatifnya, kira-kira apa impact positifnya gitu. Oh iya sih betul karena kita juga sebagai mahasiswa khususnya mahasiswa S1 di mana GT Speakers ini kan dominannya adalah mahasiswa S1 ya khususnya jurusan teknik lingkungan yang berbasis dari based on jurnal atau based on research saja. Berarti kan terkait dengan CCUS itu kita perlu tahu terkait bagaimana sih impactnya itu. Jadi nggak benar kata Miss Ami nggak telan mentah-mentah aja kayak gitu. Mhm, betul, apalagi sebagai mahasiswa S1 harus kritis gitu. Betul. Karena nanti untuk membuat atau menciptakan teknologi yang baru lagi, inovasi yang baru lagi. Jadi kan semua harus terus berjalan dan Betul berkembang ya, ya, Dit, betul ya, sama kayak gitu. AI ya. Iya, betul sekali. Oke, berarti kalau gitu Miss, untuk terkait dengan kita nih, terkait dengan mahasiswa, kira-kira dari seorang mahasiswa S1 nih, kalau misal kita mau berkontribusi lebih dalam terkait dengan CCS dan CCUS itu, seperti apa sih apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu mengikuti project-project besar ataupun seperti apa sih atau dari perkuliahan aja kita bisa untuk mengimplementasikan terkait dengan CCS itu, Miss? Kalau menurut saya ya, Iya, ketika nanti ada, apa namanya, inovasi yang baru, kalau dari mahasiswa sendiri ketika bisa riset mengenai hal tersebut, itu adalah kontribusi yang jelas dan pasti. Tapi ketika kita belajar, kemudian kita mengetahui mengenai teknologi tersebut, itu pun juga sudah menjadi kontribusi yang tidak langsung. Berarti kita perhatian dong sama Indonesia gitu iya. kan. Dan kita tuh bisa belajar dari hal-hal yang sudah, dilakukan juga dan kita bisa, eee, melakukan penelitian yang mungkin lebih bagus dari CCS untuk mereduksi emisi CO2 gitu. Itu, mungkin yang bisa dilakukan dari mahasiswa S1 ya, dengan belajar, kemudian dengan melakukan riset, dan itu riset itu nggak harus kita mengikuti proyek yang besar gitu. Eee, Bisa juga riset itu kita, mengikuti penelitian atau riset dari dosen itu juga bisa Oke, iya. gitu. Itu kan juga kontribusi juga ya. Ya, seperti itu mungkin ya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa S1 di. Oh gitu. Jadi kayak kontribusinya itu tidak ya perlu kontribusi nyatanya itu berupa ya bentuk kita bagaimana kita tahu terkait dengan CCS, bagaimana implementasinya, bagaimana impact of di CCUS-nya itu tadi dengan tahu itu kita sudah mampu nih berkontribusi terhadap bagaimana CCS dan CCUS ini berkembang di Indonesia. Atau gini, atau mungkin dari ketika kalian belajar kalian menemukan value-value tambahan dari teknologi carbon capture storage. Misalkan value-nya dari segi ekonomi atau misalkan dari segi pemanfaatan karbon atau yang lain itu menjadi hal yang sangat bermanfaat juga gitu. Kayak gitu. Oh, oke oke. Berarti kayak sangat menarik banget sih terkait dengan CCS dan CCUS ini. Khususnya kan kayak karena itu adalah sebuah inovasi yang baru di mana inovasi tersebut dicanangkan untuk bisa mampu mencapai ke target Indonesia Emas 2045 itu tadi. Jadi menurut saya sebagai yang udah dengerin Miss Ami ngomong dari tadi terkait dengan CCS dan CCUS ini berarti sangat 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 perlu diimplementasikan di Indonesia di tengah dari banyaknya produksi migas juga di Indonesia, betul. Iya, selain produksi migas kan kita tuh banyak isu dari PLTU ya. Nah, itu mungkin yang
Kalau saran saya sih atau rekomendasinya kalau bisa karbon dioksidanya diambil dari eh, ya pembangkit pembangkit listrik yang itu yang uap-uap itu ya. Iya. Jadi itu bisa mengurangi eh, major emission source yang ada di Indonesia, salah satunya kan itu. Mungkin itu sih. Oke, oke, oke. Jadi dari gitu CJT Speakers terkait dengan pengenalan ataupun penjelasan dan impact of CCUS yang ada di Indonesia. Jadi kita tuh perlu tahu banget karena tuh CCUS adalah salah satu inovasi yang benar-benar bagus banget kalau misal kita bisa mengimplementasikan dan kita perlu untuk tahu terkait dengan bagaimana implikasi dari CCUS itu tadi agar kita mampu berkontribusi di Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oke, Miss, mungkin dari Miss ada closing statement terkait dengan sebelum podcast ini benar-benar ditutup terkait dengan tema topik kita pada hari ini kepada GIT Speakers. Oke, terima kasih Adit. Jadi untuk speaker semua di sini, closing statementnya dari saya itu ya kita masih mengikuti dan kita terus belajar mengenai carbon capture storage. Walaupun ada banyak pro dan kontra, mungkin kita sebagai teknik lingkungan gitu ya, sebagai orang lingkungan, kita ambil aja yang positifnya, yaitu bisa mereduksi karbon dioksida dan banyak hal yang banyak project carbon capture storage di negara lain pun yang berhasil gitu untuk mengurangi emisi karbon dioksida ini gitu. Dan itu sangat bermanfaat sih kalau kita mengikuti dan kita melihat bagaimana proses CCS ini berjalan terutama di Indonesia gitu aja mungkin Dit. Oke, jadi gitu ya. Jadi terkait dengan closing statement pada siang hari ini, Miss Ami dengan semangat udah jelasin terkait dengan CCUS dan hal-hal yang berkaitan dengan CCUS itu khususnya di konsentrasi kita yaitu di bidang migas kayak gitu ya Miss. Jadi aku mau juga berterima kasih juga kepada Miss Ami yang udah mau mengisi pada podcast pada siang hari ini. Semoga Miss Ami bisa selalu sehat dan bisa selalu memberikan terkait dengan update-update terbaru terkait dengan CCUS kepada kami ya Miss ya. Amin. Terima kasih juga kepada Adit dan semua panitia di IOSC pada siang hari ini yang sudah mengundang saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Amin. Oke, cukup segitu ya dari G2 Speakers. Di sini aku Aditya Lukman Ansari selaku moderator pada siang hari ini. Izin pamit dan sampai ketemu di JT Podcast ESG 2025 di next ya. Dadah.